percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, tidak ada yang sukar bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bangga punya Yesus yang mengasihi kami, yang memelihara hidup kami dengan sempurna sampai pada hari ini. Tuhan, terpujilah Engkau, Engkau memberikan kami kekuatan pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, dipermuliakanlah Engkau pagi hari ini. Nama-Mu Yesus ditinggikan, kami semua diberkati oleh Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami juga siapkan hati kami untuk menyambut firman pagi hari ini. Berbicaralah bagi kami Tuhan, urapi hamba, kuduskan hamba, mulut bibir hamba dipakai oleh Tuhan untuk berkata-kata menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami hancurkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah ruangan ini penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur hatinya pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ada sukacita? Ya. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Saudara melihat si Dewi tadi ya, Dewi memimpin puji-pujian, dia sukacita nggak? Sukacita. Dia semangat? Tapi saya mau tanya Dewi punya pergumulan? Begitu ya? Punya pergumulan, punya persoalan ya? Tapi bisa tetap sukacita. Kalau orang melihat si Dewi itu sukacita dia, mungkin karena dia punya banyak uang katanya, ya. Oh mungkin si Dewi ini, karena mungkin ini, karena mungkin orang bisa berbagai penafsiran, ya kan? Bahkan orang bisa berkata orang ini aneh ya, dia banyak masalah tapi tetap ini, seperti si Tenggarang katanya, ya. Karena orang bisa menuduh kita, karena kita tetap sukacita, kita tetap semangat walaupun banyak persoalan. Iya, saya yakin kita semua yang hadir pagi hari ini, kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Ya, di luar Tuhan tidak ada sukacita. Saya katakan sekali lagi, di luar Tuhan tidak ada sukacita. Tapi orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya, mau bagaimanapun keadaannya, kondisi ekonomi apapun, persoalan apapun, kalau dia ada di dalam Tuhan, dia pasti tetap ada sukacita. Nah, ini dia. Jadi yang penting carilah Tuhan supaya sukacita itu ada. Amin. Ya. Jangan hanya cari uang siang dan malam. Nah, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, saya memberikan tema khotbah pagi hari ini tentang tenang di masa sukar. Ada orang kalau dia punya pergumulan, dia langsung panik. Ya. Ada orang yang punya pergumulan, tetapi dia tetap tenang, seperti tidak ada persoalan di dalam hidupnya. Nah, Tuhan menghendaki yang mana? Apakah Tuhan menghendaki kita panik? Orang yang panik, orang yang kehilangan semangat ketika dia ada pergumulan, berarti dia orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ya. Ini berulang-ulang disampaikan. Kata ini sebetulnya kata yang paling mendasar dalam hidup orang Kristen, yang namanya kata percaya. Sering kita ucapkan, bahkan kita berkata kita ini punya identitas sebagai orang yang percaya. Tapi praktiknya dalam hidup kita sehari-hari, apakah kita mempercayai Tuhan? Itu masalahnya. Memang kadar iman setiap orang itu tidak sama. Mungkin iman orang ini mungkin jauh lebih kuat dibanding dengan yang ini. Tetapi selama orang itu percaya dengan Tuhan,
tenang di dalam hidupnya. Amin. Iya. Saya yakin kita yang hadir pada pagi hari ini, kita semua adalah orang yang percaya. Amin. Ya, kita orang Kristen, orang yang percaya dengan Tuhan. Orang yang percaya itu jangan hanya sekedar itu slogan. Ya, jangan hanya itu sekedar status di hadapan orang, di hadapan Tuhan. Kita mengaku orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Supaya jadi yang pertama Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, supaya kita bisa tetap tenang, tetap sukacita di dalam Tuhan. Nah, sebelum saya sampaikan, kita buka dulu Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga, ayat ini sudah terkenal. Ini luar biasa sebetulnya. Ayat yang ke-17. Ya. Iya. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Terus ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak dengan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Ya, Habakuk ini seorang hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dia berkata, bos apa? Coba ayat 17. Ayat 17 itu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Artinya apa pohon bakal? Artinya sesuatu pohon tidak berbunga, saudara. Ya, coba bayangkan kalau pohon itu tidak pernah berbunga, artinya tidak ada harapan. Ya. Kalau biasanya itu kan pohon berbunga sudah ada harapan, dia pasti berbuah. Jadi katakan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ya, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bayangkan itu, seorang hamba Tuhan mengalami hal yang luar biasa. Ya, kalau kita melihat orang yang seperti ini, mungkin kita akan berkata, orang ini mungkin tidak ini, mungkin dia hidupnya nggak beres. Saya mau katakan seperti ini, apakah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan punya pergumulan? Justru kadang-kadang orang yang sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, dia banyak pergumulan. Ya, sampai mati kita selama hidup di dunia ini, yang namanya persoalan, pergumulan besar dan kecil itu tetap ada. Di surga nanti baru tidak ada pergumulan. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyiapkan kita untuk siap menghadapi setiap persoalan itu. Amin. Tuhan siapkan kita. Bahkan saya pernah mendengar di televisi begini. Salah satu contohnya pesawat diciptakan itu tahan dalam segala cuaca, tahan dalam segala musim. Jadi pesawat ini mau petir, mau halilintar, mau hujan apa, dia tetap bisa bertempur. Nah, kehidupan kita sebetulnya harus bisa seperti itu. Mau persoalan banyak, mau tantangan apapun, mau masalah apapun yang ada dalam hidup kita, yang sedang ada kita hadapi, kita bisa tetap tenang, kita bisa bersorak-sorai, kita tetap setia dengan Tuhan, kita bersukacita senantiasa. Dan sebetulnya itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya mau katakan seperti ini, inilah menjadi nilai plus kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau Anda hanya semangat ketika banyak uang, ketika naik jabatan atau apapun, ketika mencapai sesuatu, Anda karena itu saudara semangat, tidak ada nilai plusnya di hadapan Tuhan. Tapi kalau Anda tetap setia melayani Tuhan, Anda tetap bersukacita, bersemangat terus, bersemangat, bersukacita dalam segala situasi, itu menjadi nilai plus di hadapan Tuhan. Amin. Bapak-bapak saudara, salah satu tokoh Alkitab, siapa? Si Stefanus ya? Stefanus. Waktu Stefanus dirajam batu, ya kan? Dia melihat surga terbuka dan Yesus berdiri. Ya mungkin duduk dia kan, sebenarnya duduk. Tapi ketika dia
Yesus berdiri. Lalu Bapak Saudara pernah menonton Indonesian Idol? Kalau seorang peserta itu luar biasa, semua jurinya berdiri. Karena apa? Ada nilai plus daripada orang ini daripada semua yang lain. Jadi kita juga di hadapan Tuhan harus ada nilai plus. Amin. Iya, jangan sama dengan orang lain. Jangan sama dengan orang dunia. Kalau orang dunia lagi gajian, dia tetap sukacita. Ya. Tapi ketika sudah mau habis uang, dia kehilangan sukacita. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah kehilangan semangat di dalam hidup. Betul. Oh, persoalan aku, saya katakan kita ini punya banyak pergumulan, dan Alkitab sudah katakan itu. Orang-orang itu 7 kali orang pernah jatuh ke dalam, tapi dia bangun. Kenapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Iya. Jadi Bapak Saudara yang percaya yang percaya kepada Tuhan, mari kita buka Mazmur 125. Mazmur 125 ayat 1 dan 2. Kita baca ayat ini 1, 2, 3 ya. Yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ayat 1 dulu, ayat 1 aja ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Perhatikan di situ kata tidak goyang. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan goyang di dalam hidupnya. Mau apapun dibiarkan menggoyang, mau goyang apapun, mau salah apapun, dia tetap tidak akan goyang. Karena apa? Alasannya karena dia percaya kepada Tuhan. Betul. Selama kita percaya kepada Tuhan, selama itulah kita tetap tenang, tetap bergairah, tetap bersemangat, tetap bersukacita. Kalau Bapak Saudara percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah mulai ragu dengan Tuhan, nah sebetulnya yang dikerjakan oleh setan adalah hal yang paling mendasar, itu menggoyang iman orang percaya, membuat dia mulai meragukan Tuhan. Itu pekerjaan setan. Ya, itu pekerjaan setan. Dia membuat pikirannya, ditanamkan dalam pikirannya semua hal yang membuat dia bisa meragukan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kalau sudah imannya bisa digoyang oleh setan, maka percayalah hidupnya pasti goyang. Pasti goyang. Tapi Alkitab katakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Katakan tetap untuk selamanya. Tetap untuk selamanya. Ya. Kau tetap akan semangat, kau akan tetap bersukacita, kau akan tetap bergairah apabila engkau masih mempercayai Tuhan. Amen. Kalau orang tidak mempercayai Tuhan, percayalah dia akan mundur. Bahkan saya mau katakan, kenapa banyak hamba-hamba juga ada yang mengaku dirinya pendeta bisa jadi mualaf, bisa meninggalkan Tuhan. Karena apa? Dia tidak mempercayai Tuhan Yesus. Ya, saya mau katakan, kalau Bapak Saudara tidak mempercayai Tuhan, Saudara bisa suatu menjadi antikris. Saudara akan memaki-maki Tuhan, Saudara akan menghina Tuhan, dan itulah yang dilakukan orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan Yesus. Dia maki-maki Tuhan, dia rendahkan Tuhan. Karena apa? Dia kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Coba kita buka dulu Yesaya pasal yang 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Amin. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan dia akan tenang, dia akan kuat di dalam kehidupan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meniru salah satu contoh di Alkitab, Abraham. Ya, kita buka dulu Roma pasal 4 ayat yang ke-20. Ini sudah hari-hari ini, terakhir ini sering ayat ini disampaikan, termasuk di Mazbah Keluarga. Ya. Kita baca ayat ini, Roma 4 ayat 20. 1, 2, 3 ya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Katakan amin. Malah ia diperkuat dalam imannya. Abraham sudah menerima janji Tuhan, ya, tapi janji itu 25 tahun berikutnya baru itu digenapi. Dia sedang menghadapi pergumulan yang berat. Sarah sudah tua, dia pun sudah tua, tetapi ayat ini bilang ia diperkuat dalam iman. Kalau Bapak Saudara menghadapi persoalan, pergumulan, yang Bapak Saudara perkuat adalah iman kepada Tuhan. Amin. Engkau harus meneguhkan imanmu kepada Tuhan. Engkau harus mempertebal iman percaya kepada Tuhan. Sebetulnya masalah itu, ada seorang hamba pernah bilang begini, persoalan adalah vitamin bagi pertumbuhan iman seseorang. Betul. Persoalan adalah vitamin bagi pertumbuhan iman seseorang Kristen. Kalau tidak ada persoalan, imannya tidak akan pernah bisa bertumbuh. Salah satu cara Tuhan untuk menguatkan iman orang Kristen melalui persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Karena melalui persoalan itulah Tuhan memperlihatkan kuasa. Amin. Semakin Anda mengenal kuasa Tuhan, semakin Anda mengenal Tuhan, semakin juga engkau tidak tergoyahkan dalam hidup ini. Makanya perlu sebetulnya kita mengenal Tuhan. Kenal Tuhan apa? Mengenal kuasa. Kita perlu mengenal kuasa Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal kuasa Tuhan? Ya kita harus mengalami kuasa Tuhan itu. Kalau enggak, imanmu tidak akan bisa bertumbuh. Jadi yang pertama, supaya kau bisa tetap tenang di dalam kehidupan ini, apapun masalah dan persoalan yang sedang hadapi saat ini, tetaplah percaya dengan Tuhan. Amin. Perkuatlah imanmu kepada Tuhan. Iya, siapapun kita di sini, tetaplah percaya dengan Tuhan. Ya, jangan ragu. Amin. Iya, mari katakan sama-sama, aku tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Amin. Iya. Tuhan Yesus bilang, imanmulah yang menyelamatkan kamu. Ketika Yesus melihat iman orang itu, kadang-kadang juga Tuhan bisa melihat iman kita dari tindakan-tindakan kita. Kita bisa mengaku orang percaya, tapi orang bisa meragukan kita percaya kepada Tuhan ketika dia melihat tindakan kita, melihat perbuatan kita. Orang bisa meragukan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya dengan Tuhan ketika kita menghadapi persoalan. Saya yakin Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, termasuk bagi orang tua, ya. Saya harus katakan ini sebagai orang tua, ajarlah anak-anakmu sejak dari kecil untuk dia belajar mempercayai Tuhan. Karena walaupun masih dia anak-anak, saya katakan seperti ini, dia bisa menolong orang tua ketika dia mempercayai Tuhan. Bisakah anak-anak berkata kepada orang tua seperti ini? Nah, tapi kan firman Tuhan hari Minggu itu dibilang percaya dengan Tuhan. Kenapa mama, kenapa bapak seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Karena anak-anak ini diajar untuk belajar percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya orang dewasa yang bisa percaya dengan Tuhan, anak-anak juga bisa percaya kepada Tuhan. Anak-anak juga bisa dipakai oleh Tuhan. Anak-anak juga bisa dia melayani Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi iman itu tidak terjadi ketika orang itu sudah bertumbuh menjadi dewasa, tidak.
Iman juga bisa diajarkan kepada anak-anak sejak masih dini. Ya. Makanya di bangsa Israel, ya, dikatakan ajarkanlah itu kepada anak-anakmu ketika engkau terbaring, ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan. Itu perlu. Nah, masalahnya sekarang ini banyak orang Kristen, para orang tua tidak mendidik anaknya untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Anaknya menjadi masalah di depan. Ketika sudah menjadi besar, dia pergi merantau, dia tidak ada iman yang dia bawa. Itulah menjadi kehancuran hidup. Ya. Bahkan salah satu ya sering saya tonton yang mengaku pendeta, ya mungkin Bapak Saudara sudah tahu itu. Dia bilang, mayoritas orang Kristen tidak tahu Alkitab. Dia tidak pernah baca itu, dia tidak tahu itu. Betul. Banyak orang Kristen tidak tahu Alkitab, tidak pernah baca Alkitab. Sehingga ketika si penyesat datang, dia langsung tersesat. Padahal kalau kita lihat saudara kita yang lain, ya, yang di luar iman kita, coba lihat. Saya ke tempat di Iris, di situ berdiri sekarang 4 tempat untuk mendidik anak-anak saya. Bayangkan, istilah apa? Yayasan pondok pesantren. Bayangkan 4 di situ berdiri. Saya lihat hampir setiap hari mereka belajar. Puluhan anak-anak dididik. Kita ini setiap hari mereka belajar tentang iman mereka. Anak-anak dididik. Makanya saya nggak usah heran, walaupun anak-anak, justru banyak anak-anak sekarang yang disuruh bisa menjadi bom berdiri. Kenapa anak-anak mau melakukan itu? Karena dia diajari. Jadi saya mau katakan saudara, anak-anak itu sangat penting untuk kita didik dalam ajaran Tuhan. Amin. Untuk dia mempercayai Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan. Coba ceritakan, jangan hanya berharap guru-guru sekolah minggu, para tenaga-tenaga pengajar di gereja untuk mendidik anak tentang firman Tuhan. Itu saya mau katakan kalau penilaian itu hanya 30%, 70% itu sebenarnya orang tua. Ini orang tua sebetulnya. Karena orang tua lah yang berteman dengan dia siang dan malam 24 jam satu hari. Kalau hanya guru sekolah minggu, ya guru anak itu hanya sekali seminggu, mungkin 2 kali. Tapi kalau orang tua itu 24 jam setiap hari dia bisa punya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi masalahnya orang tua pun tidak mau membaca firman Tuhan. Nah, ini menjadi masalah. Ya. Jadi Bapak Saudara kita oleh Tuhan, mari tetap percaya dengan Tuhan. Amin. Iya. Yang kedua, supaya kita tetap tenang di masa sukar, yang kedua kita baca ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 dan 3. Ya, Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang 2 dan 3. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Aku tidak akan goyah. Yang kedua adalah kalau kita mau tenang di dalam hidup ini, kita harus dekat dengan Tuhan. Tidak akan goyah, hidupmu tidak akan goyah selama engkau dekat dengan Tuhan. Tapi kalau engkau jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, percayalah hidupmu pasti lemah, pasti tidak siap menghadapi persoalan, pasti tidak kuat menghadapi persoalan. Saya melihat sering diumpamakan Tuhan di dalam hati saya tentang bunga yang di depan itu. Bunga apa namanya itu ya? Bougainville ya? Bougainville.
Suatu saat hampir 1 minggu saya lupa menyiramnya. Hampir 1 minggu. Tiba-tiba lewat Pak Jimmy, dia bilang, Mas Mama, tolong nanti siram bunga ini ya, karena semuanya sudah pada lari. Nah, yang luar biasanya, ketika saya siram pagi, itu 2 jam kemudian dia makan lagi. Daunnya sudah mulai mekar, hijau lagi. Nah, seperti itulah sebetulnya orang Kristen. Kalau engkau jauh dari Tuhan, percayalah engkau tidak akan siap menghadapi persoalan. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Katakan amin. Aku tidak akan goyah. Iya. Kalau orang jauh dari Tuhan, coba kita baca Mazmur pasal 73. Iya, Mazmur pasal 73 ayat 27 dan 28. Ya, Mazmur 73 ayat 27 dan 28. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Katakan amin. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Masalahnya sekarang ini justru terbalik ya. Banyak orang tidak suka dekat dengan Tuhan. Kenapa? Bahkan ada seorang hamba Tuhan katakan begini, kita lebih suka berkat Tuhan daripada Tuhan. Nah, ini kurang apa ini? Keterlaluan orang seperti ini. Kita lebih suka berkat Tuhan daripada Tuhan itu. Makanya kita datang sama Tuhan hanya minta berkat, serta berkat keuangan. Ya, kita hanya datang kepada Tuhan minta berkat. Tidak, kita datang kepada Tuhan karena kita rindu bertemu dengan Tuhan. Nah, ini menjadi masalah. Sama seperti orang pacaran ya. Orang pacaran. Makanya ada orang yang bilang, kau itu mata duitan gitu. Kalau nggak ada uang saya, abang melayang. Kalau ada uang, abang saya. Tidak ada uang, abang melayang. Berarti uangnya itu bukan orangnya. Saya yakin pacaran seperti ini pasti putus. Ya kan? Kalau perempuan, ya kan? Kalau si Dewi contohnya pacarannya melihat, oh abang itu banyak bagus pekerjaan, gajinya mentereng, saya suka. Kalau itu jadi ukuran yang pertama, suatu saat jadi pasti putus, pasti akan kecewa. Karena suatu saat bisa pengangguran dia, betul kan? Bisa kehabisan uang, betul seperti masuk apa tadi Habakuk itu, semuanya mengecewakan, tidak lagi hasil, tidak ini lagi, semuanya mengecewakan, bisa terjadi, bisa. Tetapi Mazmur 73 dikatakan, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan segala perbuatan pekerjaannya. Ayat yang 27 coba. Ya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kalau Bapak Saudara jauh dari Tuhan, pastilah binasa. Ya kan? Orang yang jauh dari Tuhan sama seperti saya bilang tadi bunga ini. Ya kan? Bukan bunga seperti ini ya. Ya, kalau ini nggak pernah disiram. Justru kalau disiram ini bermasalah. Ya, ini bunga mati ya. Ya kan? Kita ini kan hidup kan? Nah, bukan bunga mati, tapi bunga hidup. Ya kan? Kalau nggak disiram, ya kalau nggak dikasih air, ya kan mati lagi dia. Nanti coba praktek di rumah. Ya lihat aja. Kadang-kadang apa yang kita lihat bisa kita Tuhan kasih ilustrasi sama kita. Ya, saya ke tempat kami di Airis. Suatu saat beberapa bulan jalan yang paling dekat ke rumah itu di aspal sampai itu 3 bulan lama sekali. Akhirnya kami harus mutar jauh sampai ada kira-kira 1 kilometer lebih tambahnya dari jalan yang biasa. Ya kan? Kok bisa seperti itu? Tapi ketika
Tuhan kasih ilustrasi. Sama seperti bunga tadi. Itu sering Tuhan ingatkan di atas saya, seperti itulah kalau kau jauh dari saya, engkau tidak akan kuat. Siapapun, sekalipun dia doktor teologi, sekalipun dia pendeta besar, justru pendeta besar, pendeta yang pakai luar biasa, kalau dia jauh dari Tuhan, disitulah dia akan hancur. Tetapi Daud katakan, tetapi aku suka dekat kepada Allah. Ya, mari kita suka dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, dan saya katakan sekali lagi, jangan kita hanya berdoa dekat dengan Tuhan, ingin bersekutu dengan Tuhan hanya karena ingin kita supaya kita diberkati, supaya keinginan kita tercapai, supaya kita memperoleh apa yang kita inginkan. Jangan. Tapi ketika kita datang beribadah seperti ini, kita hanya karena rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Bapak Saudara bertemu dengan Tuhan pagi hari ini? Iya. Tapi bertemu dengan Tuhan bukan hanya di gereja, karena di gereja hanya sekali seminggu. Di rumah ada namanya mesbah keluarga. Ya. Jadi mesbah keluarga saya katakan bukan hanya setiap hari Kamis. Mesbah keluarga itu setiap hari. Ya, ada seorang keluarga di tempat ini. Dia bilang sama saya, setiap jam 9 malam kami harus keluar. Ya, itu luar biasa. Setiap jam 9 malam, ya kan? Setiap jam 9 malam mereka harus berdoa. Ada yang seperti itu di sini? Coba angkat tangan. Atau mungkin ya setiap jam 9 malam. Mungkin dia sudah 2 pagi dia, sudah 2 dia pagi hari, tapi jam 9 malam kumpul keluarga lagi, mereka berdoa. Saya bilang ini angkat jempol, ya kan? Kalau hanya orang datang hanya 2 senasa mungkin, ya kan, karena telepon, atau hanya dia berdoa sekali sana, belum angkat jempol, itu biasa. Tapi kalau sudah seperti ini luar biasa. Tuhan mau supaya kita luar biasa, amin. Tuhan mau supaya kita ada nilai plus. Ya. Jangan biasa-biasa, tapi kita luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Iya, itu yang kedua. Dekat dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, percayalah hidupmu tidak akan goyah. Yang ketiga, kita baca Mazmur 119 ayat 165. Ya. Mazmur 119 ayat 165 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ini perhatikan baik-baik. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu Saudara masih mencintai firman Tuhan? Amin. Ya. Tapi masalahnya, saya katakan tidak di gereja ini. Tapi ada banyak orang Kristen, ya. Ada banyak orang Kristen ketika sudah mulai khotbah, firman Tuhan mau disampaikan, justru disitulah dia kurang konsentrasi. Hal yang paling penting di dalam hidupnya itu justru dia abaikan. Kita harus mendengar apa kata Tuhan bagi kita tiap-tiap hari. Amin. Betapa besar ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang mencintai Taurat Tuhan, dia pasti tetap sukacita. Amin. Iya. Saya mau katakan seperti ini. Kehidupan kita sebagai orang Kristen jangan timpang. Kalau kita berdoa, kita juga harus baca firman Tuhan. Jangan hanya berdoa tapi tidak pernah baca firman Tuhan. Iya. Jadi ini si pemazmur ini, dia begitu mencintai firman Tuhan. Kita baca dulu Mazmur 119 ayat 97. Ayat 97 dari 165. Ya, kita baca 1, 2, 3 ya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saya rindu supaya setiap kita jemaat Tuhan
semua menjadi orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Amin. Anak-anak, pemuda, remaja, jadilah orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam sepanjang hari. Itu yang direnungkan. Hari Selasa itu disampaikan firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu bisa membersihkan kita, membersihkan pikiran kita. Coba kalau pikiran saudara mulai jelek, mulai buruk, coba alihkan pikiranmu kepada firman Tuhan. Pasti itu akan disingkirkan. Itu yang membersihkan pikiran kita. Jadi saya mau katakan seperti ini, gak usah heran pikiran orang bisa kotor, pikiran orang bisa jelek, karena ada firman Tuhan di dalam kita. Betul saya katakan. Ya kan? Pikiran orang bisa jelek, bisa nggak pikiran? Pikiran orang bisa, semua orang bisa pikirannya jelek. Termasuk hamba Tuhan bisa nggak? Bisa, pelayan Tuhan bisa, pelayan jemaat bisa. Tapi untuk membersihkan itu, kalau kita membaca firman Tuhan, nggak bisa menilai orang negatif tentunya, nggak bisa menilai orang jelek. Tapi kalau coba renungkan firman Tuhan, itu yang membersihkan pikiran kita. Jadi makanya perlu dikatakan di sini, merenungkannya sepanjang hari, ya kan? Tapi justru kadang-kadang kita bukan merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Yang kita renungkan adalah apa? Nasib kita, merenungi nasib. Ya, saya berharap tidak lagi di sini yang merenungi nasib, ya. Amin. Halo. Jangan merenungi nasib. Ya kan? Nawar bertubuh kuna jolo daging. Ya. Tapi siapa nawar kenapa ya? Bagaimana lahirnya itu katanya? Karena dia orang yang kaya-kaya, ya kan, dipuji-puji dia tentunya kan. Kenapa lahirnya itu bagaimana ya? Saya lahir, saya mungkin kakek saya duluan, atau mungkin kakek saya, atau itu kan direnungkan, nasibnya direnungi. Tapi kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita mencintai Taurat Tuhan. Bahkan masuk pasal yang pertama dikatakan, yang mencintai dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Kalau kau ingin berhasil dalam hidupmu, carilah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi artinya apa? Kenapa dikatakan sepanjang hari, siang dan malam? Artinya apa? Jangan kita memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Iya. Mari mudah-mudi renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Jadi, iya. Kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, pasti ayat itu pasti dikenal. Iya. Itu akan membersihkan pikiran kita. Itu yang membuat kita semakin bersemangat di dalam mimpi apabila kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya kan? Tapi justru kadang-kadang di antara kita orang Kristen, saya tidak katakan di sini ya. Kalau kita katakan firman Tuhan, itu Pentakosta itu. Ya kan? Saya pernah bergereja di satu tempat. Jadi kalau khotbah itu firman Tuhan hanya bisa didengar waktu ibadah. Nah, kalau kita sampaikan di luar ibadah, contohnya kita jadi ngobrol-ngobrol, kalau kita katakan firman Tuhan, itu karismatik. Jadi cuma karismatik, Pentakosta yang dengar firman Tuhan. Yang lain itu nggak mau dengar firman Tuhan kecuali di mimbar seperti itu. Ya kan? Itu pun kurang cepat itu. Kenapa lama-lama dia khotbah di situ? Bayangkan itu semua katakan seperti itu. Kalau pun sebetulnya mungkin Tuhan sering tersinggung ya. Kenapa saya katakan? Coba bisa mengatakan seperti ini. Kalau engkau sedang berbicara kepada seseorang, dia tidak mendengar. Ya kan? Ketika engkau bicara begitu, di mana kira-kira? Orang tua pun, kalau anak-anaknya tidak mau dengar nasihat dari orang tua, itu menjadi anak yang bermasalah. Apalagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak mencintai, tidak mau mendengar firman Tuhan, nah itulah yang akan menjadi sumber masalah di dalam hidup kita. Ya, aku mencintai Tauratmu sepanjang hari, katakan sepanjang hari. Ya, jadi mulai pagi hari ini, mari kita mengambil komitmen supaya kita mau merenungkan Taurat Tuhan sepanjang hari.
yang membuat kita jadi lemah. Nah, kalau itu yang kita kerjakan 3 hal ini, tetap percaya dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, percayalah hidupmu tidak akan goyah. Amin. Hidupmu tidak akan goncang apapun masalahnya itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau yang sudah berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Kami rindu supaya kami juga menjadi orang-orang yang punya nilai plus di hadapan Tuhan. Tidak sama seperti orang-orang lain ya Tuhan, tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami suka dekat kepada Tuhan. Kami mencintai Taurat Tuhan, merenungkannya sepanjang hari dalam kehidupan kami. Karena itulah menjadi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami mau hidup di dalamnya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap rupiah-rupiah persembahan akan berikan kepada Tuhan menjadi dupa yang harum, menyenangkan hatimu, mempermuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang memberi diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.